Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Abdul Hakim, nomor standbook A221200019. Di sini saya menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Andaikan para ilmuwan dalam pengembangan ilmu konsisten pada janji awalnya, ditemukan ilmu yaitu untuk mencerdaskan manusia, memartabatkan manusia, dan mensejahterakan manusia. Maka pengembangan ilmu yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuannya sendiri tak perlu menimbulkan ketegangan-ketegangan antara ilmu teknologi dan masyarakat. Fakta yang kita saksikan saat ini, ilmu-ilmu empiris bertumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, melebihi ritme pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia. Ironisnya, tidak diimbangi dengan kesiapan mentalitas manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Salah satu ilmuwan Indonesia yang bernama Irianto pada tahun 2005, dia mengatakan teknologi telah merambah berbagai bidang kehidupan manusia secara ekstensif dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia secara intensif, termasuk merubah pola pikir dan budaya manusia. Bahkan nyaris menggoyahkan kodrat manusia itu sendiri. Misalnya anak-anak sekarang dengan alat-alat permainan yang serba teknologis seperti PlayStation, game online seperti PUBG, Free Fire, Mobile Legends, mereka sudah terpenuhi hasrat hakikat kodrat sosialnya hanya dengan memainkan permainan tersebut secara sendirian. Mereka tidak sadar dengan kehidupan yang termanipulasi dengan teknologi, yang menjadikan manusia individualis. Masih terdapat banyak persoalan akibat teknologi yang dapat kita saksikan. Meskipun secara nyata, manfaat teknologi tidak dapat kita pungkiri. Problematika keilmuan dalam era milenium yang ketiga ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu pada masa sebelumnya. Karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, perlu dikaji aspek kesejarahan dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan ilmu dan teknologi. Dari sini, problematika keilmuan dapat segera diantisipasi dengan merumus kerangka dasar nilai bagi pengembangan ilmu. Kerangka dasar nilai ini harus menggambarkan suatu sistem filosofi kehidupan yang dijadikan prinsip kehidupan masyarakat yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Stipioni, stambuk A2212001. Saya dari kelompok 6 Pendidikan Pancasila kelas B. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang menurut zamannya, yaitu dari zaman Yunani kuno, zaman abad tengah, abad modern sampai abad kontemporer. Masa Yunani kuno itu pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-6 sesudah Masehi.
saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat yang memiliki corak mitologis, kemudian berkembang menjadi demitologis, dan berkembang lagi pada abad modern pada abad tengah. Itu berkembang pada tahun atau abad kelima sesudah Masehi. Di sini berkembang ajaran menurut atau memiliki corak filsafat yang lebih ke teologis, sehingga segala kegiatan itu dilakukan secara atau lebih dilakukan ke tempat ibadah. Kegiatan-kegiatan umum itu lebih dilakukan ke tempat ibadah. Kemudian pada abad modern muncullah abad modern, itu pada abad ke-18 sampai dengan 19. Di situ manusia bebas memilih mengenai agama dan memiliki kebebasan dalam hidup. Kemudian berkembang lagi menjadi abad kontemporer pada tahun atau abad ke-20 sampai dengan sekarang ini. Pada abad sekarang ini, ilmu pengetahuan atau globalisasi itu lebih berkembang secara pesat, terutama pada manusia, dan kita dapat merasakan dampaknya sampai dengan sekarang. Ada begitu banyak lapangan pekerjaan yang kurang karena banyak orang lebih menggunakan alat teknologi atau perkembangan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang pesat pada saat ini. Demikian ilmu dalam perspektif historis yang saya berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Setiawati, Stambuk A221 20 020. Saya kelompok 6 yang ingin menjelaskan bagian C tentang beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Langsung saja, melalui kajian historis tersebut, pada hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikonstatasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek. Yang pertama, aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Yang kedua, aspek struktural. Aspek struktural tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui atau Gegenstand. Yang kedua, objek sasaran itu terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand terus-menerus dipertanyakan. Yang keempat, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Konsekuensi yang timbul adalah dampak positif dan negatif. Positif dalam arti kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong kehidupan manusia di suatu kemajuan atau dengan teknologi yang dikembangkan dan telah menghasilkan kemudahan-kemudahan yang semakin canggih bagi upaya manusia untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya secara fisik material. Negatif dalam arti ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya arogansi ilmiah dengan menjauhi nilai-nilai agama, etika, dan akibatnya dapat menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Akhirnya, tidak dapat dipungkiri, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempunyai kedudukan substantif dalam kehidupan manusia saat ini. Dalam kedudukan substantif itu, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjangkau kehidupan manusia dalam segala segi dan sendinya secara ekstensif, yang pada gilirannya ilmu pengetahuan dan teknologi merubah kebudayaan manusia secara intensif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertina, Stambuk A2212 kelompok 6, mahasiswi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru. Pada kesempatan ini saya akan
pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan fondasi awal berdirinya ilmu pengetahuan, karena filsafat harus berkembang sejak dahulu, maka makin banyak pula ilmu-ilmu yang bertumbuh dan berkembang. Banyak pembagian cabang ilmu yang ditemukan oleh para filsafat seperti Aristoteles, Christian Wolff, dan lainnya. Pertanyaan mereka dapat kita generasikan menjadi 3 bidang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas atau membicarakan masalah atau realitas. Beberapa contoh pembahasan cabang ini yaitu apakah itu matahari, tujuan kita hidup di muka bumi itu apa, dan lain-lain. Epistemologi adalah salah satu cabang yang membahas tentang hakikat-hakikat pengetahuan seperti sumber pengetahuan, ciri-ciri pengetahuan, batas-batas pengetahuan, manilasi pengetahuan, dan lain-lain. Aksiologi adalah semua hal yang berkaitan dengan moral, etika, dan estetika. Dalam setiap nilai pengetahuan dibahas pada cabang aksiologi. Ketiga pilar-pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan sangatlah berkaitan dengan satu yang lain. Semua seperti Pancasila. Tanpa ada salah satu dari ketiga pilar-pilar tersebut, akan banyak kecacatan dalam suatu ketatanan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki ketiga pilar-pilar itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Stambuk A221-20133 dari kelompok 6. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit prinsip-prinsip berpikir ilmiah, yaitu 1. Objektif. Objektif, cara memandang masalah apa adanya terlepas dari faktor-faktor subjektif, misalnya perasaan, keinginan, emosi, sistem keyakinan, dan otoriter. Yang kedua, yaitu rasional. Rasional menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain, mencoba melepaskan unsur perasaan, emosi, sistem keyakinan, dan otoriter. Yang ketiga, logis. Berpikir dengan menggunakan azas logika, runtut atau konsisten, implikatif, tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif. Setiap pemikiran logis selalu rasional, begitu sebaliknya, yang rasional pasti logis. Selanjutnya, yang keempat, metodologis. Selain menggunakan cara dengan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak, misalnya induktif, deduktif, sintesis, hermeneutik dengan intuitif. Yang kelima yaitu sistematis. Setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan, langkah, prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain, memiliki target dan arah tujuan yang jelas. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andini, Stambuk A221-20015 dari kelompok 6. Materi selanjutnya yaitu masalah nilai dalam IPTEK.
kemajuan ilmu dan teknologi atau iptek adalah suatu gejala yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan iptek yang amatlah pesat ini menjadikan peradaban manusia pun ikut berkembang dengan cepat. Perkembangan iptek bukan tanpa masalah. Perkembangan iptek itu banyak memunculkan masalah di dalam iptek itu sendiri. Seperti persoalan berikut, yaitu yang pertama, keserba-majemukan ilmu pengetahuan. Yang berarti ilmu tidak lagi satu dengan nilai, melainkan justru berbeda atau terpisah dengan nilai. Berbeda dengan ilmu pengetahuan masa lalu, lebih menunjukkan kekayaan daripada kebinekaannya. Seperti pada awal perkembangan, ilmu pengetahuan berada dalam kesatuan filsafat. Proses perkembangan ini menarik perhatian karena justru bertentangan dengan inspirasi tempat pengetahuan itu sendiri, yaitu keinginan manusia untuk mengadakan kesatuan di dalam keserba-majemukan. Gejala-gejala di dunia kita ini, karena yakin akan kemungkinannya, maka timbullah ilmu pengetahuan. Secara metodis atau sistematis, manusia mencari asas-asas sebagai dasar untuk memahami hubungan antara gejala-gejala yang satu dengan gejala yang lain, sehingga bisa ditentukan adanya kebinekaan dalam keanekaan. Selanjutnya yang kedua yaitu dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang pertama, permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau perkembangan ilmu pengetahuan sungguh-sungguh menempati janji awalnya, seperti 200 tahun yang lalu, pasti orang tidak akan begitu mempermasalahkan akibat perkembangan ilmu pengetahuan. Bila penerapan ilmu benar-benar merupakan sarana pembebasan manusia dari keterbelakangan yang dialami sekitar 1800 sampai 1900-an tahun yang lalu, dengan menyediakan keterampilan know-how yang memungkinkan manusia dapat mencari nafkah sendiri tanpa bergantung pemilik modal, maka pendapat bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan atas dasar pokok-pokok ilmu pengetahuan itu sendiri atau secara murni tidak akan mendapatkan kritik yang tajam seperti apa pada abad ini. Namun dewasa ini menjadi nyata adanya keterbatasan ilmu pengetahuan itu menghadapi masalah-masalah yang menyangkut hidup serta pribadi manusia. Misalnya menghadapi soal transplantasi jantung, pencakupan genetis, problem hidup dan matinya seseorang, ilmu pengetahuan menghadapi keterbatasannya. Ia butuh kerangka pertimbangan nilai di luar disiplin ilmunya sendiri. Kompleksitas permasalahan dalam pengembangan ilmu dan teknologi kini menjadi pemikiran serius, terutama persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibat-akibatnya bagi manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu pokok-pokok nilai yang perlu dikembangkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 4 hal pokok agar ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara konkret. Yang pertama, rumusan hak asasi. Rumusan hak asasi merupakan sarana hukum untuk menjamin penghormatan terhadap manusia, individu-individu perlu dilindungi, dan pengaruh penindasan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu keadilan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi sebagai hal yang mutlak. Perkembangan teknologi sudah membawa akibat konsentrasi kekuatan ekonomi maupun politik. Jika kita ingin memanusiawikan perkembangan ilmu dan politik, berarti bersedia mendesentralisasikan monopoli pengambilan keputusan dalam bidang politik ekonomi. Pelaksanaan keadilan harus memberi pada setiap individu kesempatan yang sama menggunakan hak-haknya. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Makfirah, stambuk A221200011 dari kelompok 6, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana ini merupakan tugas pendidikan Pancasila. Bagian G, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu bermuara pada kehidupan manusia, sehingga kita perlu cara-cara yang tepat agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan manfaat, mensejahterakan dan memartabatkan manusia. Memanfaatkan teknologi untuk membantu Anda mengelola prioritas seperti pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, menggunakan dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang kita rasakan sekarang ini,
Di masa pandemi kita sangat membutuhkan teknologi untuk tetap berkomunikasi. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara, dan Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi diciptakan untuk memberikan manfaat yang positif. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi ontologis, yaitu ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang ada, sehingga dapat dipercayai oleh masyarakat. Yang kedua, dimensi epistemologis. Dalam konteks ini, kita membahas tentang bagaimana cara ilmu pengetahuan itu diperoleh, dan bagaimana cara kita mengetahui apa yang kita ketahui. Contohnya, kita harus mengetahui mengapa ilmu pendidikan itu didirikan dan mengapa dan apa yang melatar belakangi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, dimensi aksiologi mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan. Peran nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dengan cara berperikemanusiaan, tidak boleh merugikan manusia individual. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan kepada kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk seluruh tanah air dan bangsa. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, membuka kesempatan untuk semua warga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan pada keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.